Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk berkarya dalam kesetiaan. Tema ibadah kita hari ini yaitu kesetiaan dalam berjaga-jaga. Tuhan Yesus menghendaki agar kita menyiapkan diri dengan baik menyambut kedatangannya. Kita ingin tetap setia dalam berjaga-jaga, tidak lengah dan terlena dengan godaan dunia dalam melakukan tanggung jawab untuk siap sedia menyambut kedatangannya dan melakukan pelayanan kasih. Marilah kita bersama-sama sujud beribadah di hadapannya. Ibu, Bapak, Saudara, kami persilakan berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 293, bait pertama dan ketiga, Puji Yesus. Mari
penyesalan dosa. Ya Tuhan, dalam hidup ini kami mengakui bahwa kami sering tidak setia padamu. Kami sering lengah dan terbuai oleh godaan dunia, sehingga kami mengabaikan kesetiaan kami padamu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat 39, bait pertama, Ku diberi belas kasihan, dan Kidung Pasamuan Jawi 55, bait pertama, Kulo tiang doso. Pengampunan-Mu sungguh nyata, ya Allah. Engkau berkenan mengampuni dosa kami. Berita anugerah-Mu kami terima, sebagaimana tersurat pada Markus 13, ayat 35 sampai 37, Markus 13, ayat 35 hingga 37, demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ibu, Bapak, Saudara, kami undang berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, syukur kami atas kesetiaan-Mu yang kami terima sepanjang hidup kami. Kemuliaan-Mu nyata dalam kasih setia-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Kami hendak menyatakan sukacita atas anugerah-Mu ini melalui nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 187, bait pertama dan ketiga, Ku dengar suara Yesus. Juru selamatku memanggil.
Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Umat Tuhan yang setia pada Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendalami firman-Nya, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari naikkan doa epiklese. Ya Allah Bapa yang Maha Setia, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu yang kami terima saat ini, menjadi kekuatan kami untuk tetap setia dalam berjaga-jaga dan tidak lengah dalam melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 25. Mari buka Alkitab sama-sama. Aplikasi Bible Anda. Matius 25 ayatnya yang pertama hingga 13. Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Izinkan saya membacakannya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat terakhir 13, "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Indah sekali setiap kita mengulang bagian ini. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Mari menjadi gadis-gadis bijaksana di zaman now ini, khususnya di tengah pergumulan perjuangan pandemi sekarang. Nats kita, ibu, bapak, dan saudara-saudari adalah ayat yang terakhir itu tadi, ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Langsung pegang yang pertama. Poin berjaga-jaga dengan setia. Ini tematik kita sesungguhnya. Kisah gadis bijaksana dan gadis bodoh sudah sangat sering kita dengar. Tentunya kita akan meneladani perilaku para gadis bijaksana yang mempersiapkan minyak agar pelitanya tidak padam sembari menunggu mempelai datang tadi. Stigma kehidupan sosial pada umumnya untuk menjadi gadis bijaksana atau gadis-gadis bijaksana dalam kehidupan sehari-hari nyata, yaitu kita harus melakukan hal-hal yang dianggap baik sesuai nilai-nilai ajaran Kristen, seperti rajin berdoa, rajin baca Alkitab, sering menolong orang, menjadi berkat bagi sesama, dan hal-hal lain yang dianggap menyenangkan Tuhan sampai kedatangannya tiba nanti. Akan tetapi, nah ini refleksi kuatnya Bapak Saudara. Nyatanya dalam aplikasi hidup tidak semulus seperti yang kita pikirkan tersebut. Dan apa yang kita rencanakan, bukan? Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa menetapkan pasti, ya, pandemi kapan akan usai. Banyak hal, apalagi di saat pandemi seperti ini, di mana semua orang tidak akan pernah mengira, ya, 7-8 bulan ini sudah, bahwa kondisi ini mengubah, mengganggu bahkan banyak sekali aspek-aspek dalam kehidupan, seperti aspek finansial, ekonomi, kesehatan tentu, hubungan antar manusia, sosial, keluarga, masyarakat, sampai kepada mental khususnya, jiwa, sukma, atau yang kita sering sebut rohani kita, psikis. Minimal tentu kita terus berjuang, ingat dan memberlakukan, masih ingat? 3M, jangan lupa 4M, atau 5M. Mari terus berjaga dengan setia, ibu bapa dan saudara-saudari. Mempelai laki-laki akan datang dalam konteks tadi pada waktu yang tidak disangka-sangka. Mempelai laki-laki itu menuntut gadis-gadis untuk telah siap sedia kapan saja dengan perlengkapan lengkap agar sewaktu-waktu ia datang, para gadis segera menyambutnya, dapat pergi bersama dia masuk ke perjamuan kawin. Gadis-gadis harus tahu apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan, memperlengkapi dirinya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Meski waktu kedatangan sang mempelai laki-laki benar-benar tidak diketahui tadi. Gadis-gadis terus harus berjaga-jaga, harus siap sedia. Pelita dan minyak yang dipakai untuk menggambarkan kesiapan para gadis adalah semacam obor api yang perlu setiap lebih kurang 15 menit menurut catatan history biblika dituangi minyak zaitun, dan itu akan tetap menyala. Dalam bacaan Alkitab kali ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari renungkan, refleksikan bersama. Ketika mempelai laki-laki itu datang,
mereka dapat ikut dalam prosesi mempelai laki-laki ke perjamuan tanpa kekurangan minyak. Perumpamaan ini mengajarkan tentang apa yang terjadi saat Tuhan Yesus kembali menjemput murid-murid untuk dibawa masuk ke dalam kemuliaannya. Kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai mempelai laki-laki yang kedatangannya terjadi secara tiba-tiba. Ia hanya membawa gadis-gadis yang merupakan jemaatnya, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan seluruh kita siapapun yang siap sedia. Bagi yang tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan hati dan hidupnya, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah. Segera dikatakan tadi, pintu ruang perjamuan ditutup, ya, dan tidak akan dibuka kembali. Bagaimana dengan kita kini? Apakah hati dan hidup kita masih berisi full? Kalau istilah kendaraan, full tank dengan KASIH? Atau kita sudah agak abai dan kurang berjaga-jaga Bapak Ibu dan saudara-saudari, sehingga kasih itu tinggal setengah penuh. Dan semoga saya berdoa, Ibu Bapak dan saudara-saudari, kita tidak dan jangan sampai kosong ya. Agar dapat berjaga-jaga dengan setia, bersiap menantikan Tuhan, banyak hal yang harus kita tolak dalam hidup kita. Khususnya menolak hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Apalagi menolak benar-benar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi gadis-gadis bijaksana adalah tanggung jawab setiap umat Kristen, pengikut Tuhan. Pelita harus tetap menyala saat mereka berjalan dalam prosesi keperjamuan. Penggambaran perjamuan sorga abadi kekal nanti. Namun juga perjamuan tiap ibadah kita. Bahkan perjamuan kasih yang Tuhan sediakan untuk kita. Untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Dalam bentuk berbagai berkat, rahmat, karunia kasih-Nya. Dan untuk akhirnya, kita dimampukan juga menyajikan jamuan kasih kita, perbuatan nyata, kebaikan, kepedulian kepada keluarga, kepada tetangga, dan sesama manusia. Bahkan menjamu dunia dengan seluruh cinta kasih Allah. Bagaimanapun sulitnya. Nah, ini yang kedua oleh karenanya. Yang terakhir, Bapak Ibu, berjaga-jaga untuk mengasihi. Tuhan adalah sosok yang paling mengasihi, paling peduli, paling mengerti diri kita masing-masing. Bahkan sebelum kita diciptakan, Dia mengetahui kita apa adanya. Siapa Anda, siapa kita. Dia tahu apa isi hati pikiran kita. Dia tahu dan sungguh memberi pemenuhan kebutuhan kita. Akan tetapi di saat titik terendah yang bisa kita alami, di mana kita sedang berusaha proses kuat untuk boleh secara mental, pikiran, psikis tadi. Apabila Tuhan datang, akankah Dia tetap mengenal kita? Maksudnya, apakah dalam proses kita berjuang seperti pandemi sekarang atau pergumulan perjuangan apapun, kita masih tetap setia berjaga-jaga untuknya dengan wujud minyak tadi, beserta dengan cadangannya, pelita cinta, pelita kasih,
pelita sayang di hati dan kehidupan kita, apakah masih terus menyala? Yuk, berjaga-jaga untuk siap sedia kapanpun. Yuk, mengasihi Tuhan dengan wujud siap sedia berjaga-jaga, terus mengasihi sesama manusia, siapapun orangnya, suku, ras, bangsa, bahkan agama apapun, tua, muda, laki-laki atau perempuan, bahkan tingkat pendidikan, keadaan ekonominya, finansial, dan apapun pekerjaan dan aktivitas mereka, kita semua sehari-hari. Setiap orang kita sambut dengan kasih yang tulus, sederhana, namun kuat di dalam kasih karunia keselamatan Allah, yang telah berkorban karena kasih-Nya dalam diri Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, siap sedia menebus dosa-dosa kita semua. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Ayat 10. Jadi perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mereka yang menunda-nunda pekerjaan besar, pekerjaan yang baik dalam kehidupan, besar kemungkinan tidak akan memiliki waktu untuk melakukannya. Memperoleh anugerah adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan pertanggungjawabannya dengan tergesa-gesa. Inilah yang akan terjadi ketika kita harus pergi membeli minyak sementara kita sudah harus menyalakan pelita sekarang. Kita pergi mencari anugerah, sementara kita harus menggunakannya sekarang. Jadi, tolong diam sebentar, berhenti, renungkan ini Bapak, Ibu, saudara-saudari. Perhatikan, Tuhan Yesus Kristus akan datang kepada umat-Nya, kepada kita, pada hari yang mulia itu, seperti seorang mempelai laki-laki. Ia akan datang dalam kemegahan dan pakaian yang mewah, masuk bersama-sama dengan kita semua dalam jamuan sorga abadi kekal. Pun dalam kehidupan sehari-hari sekarang, menikmati kebahagiaan, keselamatan sorga. Tugas berjaga-jaga ini tentu merupakan suatu kepercayaan besar dan kehormatan bagi kita. Dalam teks Alkitab kali ini, bisa dimengerti bahwa para gadis yang tidak sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut mempelai adalah mereka, para gadis, para sahabat, para keluarga, para komunitas kebersamaan orang-orang yang percaya yang sangat tidak bertanggung jawab dari hal-hal yang tampaknya kecil. Mari bersiap pada hal-hal yang sederhana sekalipun. Mari berjaga-jaga dari hal-hal yang kelihatannya sangat sepele. Mari kita boleh menyatakan cinta kasih dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Di rumah pastori kami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada salah satunya yang mungkin bisa jadi contoh, atau malah mungkin ibu, bapak, dan saudara-saudari, keluarga, dan semua pribadi lepas pribadi kita juga sudah melakukannya, atau dalam bentuk lain yang berbeda. Begini, kami pada awalnya melihat ada 2 keranjang kecil bekas parsel di belakang, di dapur belakang. Nah, bekas keranjang parsel kecil ini itu memunculkan ide dari Tuhan. Lalu kami membeli di
minimarket, ya. Sekarang kan banyak yang makanan-makanan, minuman kecil yang promosi, beli 1 dapat 2, diskon dan sebagainya, ya. Di dekat kasir banyak. Tapi ini memunculkan keriangan dan sukacita. Kami membeli bagian-bagian yang kelihatannya kecil itu, lalu mempersiapkannya untuk tiap pengendara ojek online yang datang mengantarkan kiriman barang ke rumah pastori, kiriman surat, kiriman makanan, kiriman tugas-tugas sekolah khususnya, dan sebagainya. Setelah kami menerima barang yang mereka antar, kami mempersilahkan mereka mengambil cemilan dan atau minuman kecil tersebut. Dan ada kesukacitaan, kebahagiaan ketika melihat selalu ada senyum, kegembiraan bapak atau ibu ojek online itu. Bahkan sampai ada yang mengatakan begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Wah, saya memang sedang haus banget nih, katanya. Dan malah ada yang terakhir kemarin mengatakan, terima kasih sekali ya, ini saya akan simpan baik-baik. Untuk saya bawa pulang, untuk anak saya. Dia pasti sangat senang. Mari ibu bapak dan saudara-saudari, sekali lagi. Apakah kita setiap hari bersiap, berjaga-jaga, dengan setia. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, perkara-perkara kecil. Mengasihi sesama manusia. Apakah kita di tengah pandemi ini setia menjadi gadis-gadis yang bijaksana? Atau malah hati-hati menjadi gadis-gadis yang bodoh? Apakah kita menjadi murid sejati atau murid palsu? Pribadi pengikut sejati atau pribadi pengikut yang palsu? Jemaat umat Tuhan yang sejati atau jemaat Tuhan yang kurang sejati atau bahkan palsu? Berulang kali Tuhan memperingatkan para pengikutnya, kita semua, agar kita menguji diri kita untuk benar-benar menjadi pengikutnya yang sejati. Kebahagiaan surgawi yang Tuhan janjikan hanya berlaku bagi murid yang sejati. Bagi umat yang betul-betul memiliki kesetiaan berjaga-jaga. Siapa yang tidak setia, dia akan ditolak sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Pastikan bahwa Anda, saya, kita semua sungguh menjadi gadis bijaksana. Selamat berjaga-jaga dengan setia. Selamat berjaga-jaga untuk terus dan semakin mengasihi sesama manusia, mengasihi kehidupan. Amin.
Ibu bapak saudara kami undang berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Doa syafaat akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, nomor rekening 1010810491006, nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, Ibu Bapak Saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Doa persembahan silakan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Ibu Bapak Saudara kami undang berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 417 bait pertama dan kedua, Serahkan pada Tuhan. Setelah kita menerima berkat Tuhan, kita akan nyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 417 bait 4, Serahkan pada Tuhan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan kesetiaan dalam berjaga-jaga,
Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Marilah kini kita terima berkat yang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah keluarga telah selesai. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkarya, dan mari terus berjaga-jaga dalam kesetiaan kepada Tuhan, termasuk setia mematuhi protokol kesehatan walau kita masih ibadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Beberapa bulan lagi, kita akan merayakan Natal. Di dalam perayaan Natal itu, kita hendak merayakan iman yang tujuannya, supaya iman itu terus-menerus segar dan diperbarui di dalam kemesraan yang hangat dengan Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya melalui Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Untuk merayakan Natal tersebut, Komisi Anak GKJ Nehemia akan mengadakan sebuah kegiatan khusus yang namanya Gerakan Berbagi Kasih. Tujuan dari gerakan berbagi kasih ini adalah untuk mengajak sebanyak mungkin orang merayakan Natal dengan penuh iman, harapan, dan cinta kasih di tengah situasi pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Wujud konkretnya seperti apa? Gerakan berbagi kasih itu wujud konkretnya misalnya demikian. Kita bisa menyisihkan sebagian berkat dari Tuhan untuk kita berikan melalui Komisi Anak. Berkat tersebut dapat berupa buku atau mainan yang masih baru, ataupun dana yang nantinya langsung akan disampaikan oleh Komisi Anak kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Marilah kita bagikan sebagian dari barang itu kepada orang lain. Siapa tahu, melalui apa yang kita bagikan itu, orang lain dapat lebih merasakan kasih Allah di masa Natal tahun ini. Bagi anak-anak kita,
perbuatan berbagi barang tersebut akan menjadi seperti latihan rohani yang amat bermanfaat untuk memupuk jiwa solidaritas. Dan bagi kita semua, perbuatan berbagi barang tersebut akan menjadi gerakan yang berpotensi menjadi arus besar lahirnya budaya baru di tengah masyarakat kita, yaitu budaya cinta kasih. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati saya memohon dukungan dari semua pihak, khususnya dari pihak orang tua dan anak-anak yang menjadi bagian dari Komisi Anak GKJ Nehemia. Semoga melalui kegiatan gerakan berbagi kasih ini, cahaya Injil bersinar terang di masa Natal, dan wajah belas kasih Allah semakin nyata hidup di tengah kehidupan umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.